lupa ngerekam. Ya, mohon maaf. Barusan saya mulai ngerekam lagi. Ya, saya ulangi lagi. Malah lupa ngerekam. Sip. Ya, baik. Kita kembali. Baik, karena lupa ngerekam ini untuk orang tua yang katanya sekarang sedang mati lampu. Jadi kita rekamkan supaya diskusi kita pagi ini bisa diikuti gitu ya, biar kita tidak 2 kali nanti parentingnya. Jadi sekali lagi, kita pagi ini temanya metakognitif, hubungannya untuk menyambut kemajuan ke depan. Nah, ini nanti larinya emang ke mandiri belajar. Kalau bicara mandiri belajar, kita akan bicara kurikulum. Fungsi kurikulum ada 3 tadi. Yang pertama, kurikulum berfungsi sebagai mewariskan nilai-nilai dari masa lalu, baik nilai agama maupun nilai budaya sosial. Yang kedua, kurikulum harus bisa merespon keadaan hari ini. Dan salah satu keadaan hari ini di mana memang kita dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran jarak jauh. Berarti kurikulum kita sudah mulai menyesuaikan ke arah sana. Dan yang ketiga, kurikulum berfungsi untuk bisa menyiapkan siswa, menyiapkan anak untuk menyambut masa depannya. Nah, problemnya di masa depan itu ini, Bapak Ibu. Nah, problemnya di masa depan itu ini. Kita lihat problem di masa depan. Ada apa di masa depan? Nah, ini problemnya. Kelihatan semua di sana? Ya, gimana cara menampilkannya di sini? Di masa depan kita akan menjumpai seperti... Apakah kelihatan jelas, Miss Simon? Boleh suaranya? Kelihatan, Miss Simon? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, jadi lebih kelihatan lagi berarti ya? Oke, sip. Masa depan itu di masa depan itu sifatnya fuca, F-U-V-U-C-A. V-nya adalah volatility, U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah complexity, A-nya adalah ambiguity, fuca. Fuka ya berarti ya. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatility itu adalah salah satu sifat masa depan di mana perubahan itu sangat cepat. Ya, sifat perubahan itu sangat cepat. Increasing rate of change, perubahan yang meningkat sangat cepat. Itu ciri masa depan. Volatility. Karena perubahan yang sangat cepat, berarti kurikulum harus seperti apa? Orang tua harus bagaimana terhadap anak. Yang kedua, uncertainty atau ketidakjelasan, less of clarity about the future. Di mana masa depan itu tidak benar-benar sangat jelas. Ini karena ketidakjelasan masa depan ini banyak kita alami sekarang, orang terkaget-kaget ya. Sebelum masa COVID aja, banyak orang terkaget-kaget dengan perubahan. Di mana dokter banyak mulai kehilangan penghasilan karena nggak mengikuti perkembangan zaman. Orang sudah mulai dokternya dokter online. Tukang ojek pangkalan kemarin terkaget-kaget sampai masang spanduk bawa-bawa golok karena nggak ngikutin perkembangan zaman. Karena ojek sudah mulai online begitu. Jadi itu yang disebut dengan disruption atau shifting. Terjadi perubahan yang sangat cepat, yang terjadi namanya disruption. Banyak profesi-profesi berganti. Itu kemarin udah terjadi, kita ngalamin itu. Nah, masa depan anak-anak kita akan juga seperti ini. Yang berikutnya C-nya adalah complexity, di mana multi-decision, dibutuhkan multiplicity of decision factor. Di mana ketika kita mau memutuskan sesuatu, sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi ini, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak punya ilmu untuk memutuskan, sesuatu yang kompleks ini akan mengakibatkan anak kita di masa depan itu stres. Ya. Dan yang terakhir, ambiguity, there is unlikely to be a single right answer. Di mana kebenaran itu tidak tunggal di masa depan itu.
Jadi untuk orang-orang yang sangat jumut baik dalam respon perkembangan sains teknologi maupun dalam berideologi, di masa depan itu akan goyah dia. Keimanan tiba-tiba dia goyah. Di anak-anak dulu kita mengenal konsep-konsep karma, marxisme, leninisme itu dulu waktu kuliah. Sekarang anak-anak sekarang masih SD aja mungkin sudah mulai kenal tentang gerakan-gerakan satanis, gerakan-gerakan. Nah, itu nggak bisa dibendung itu. Jadi mereka nanti mempertanyakan kebenaran agama kayak gitu. Nah, ambigu gitu. Jadi bingung mereka, jadi generasi yang bingung. Nah, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ini menjadi ciri khas masa depan di mana kurikulum keluarga dan kurikulum sekolah harus bisa merespon ke sana. Kita sudah tidak lagi bicara COVID ya, Bapak Ibu. Kita sudah harus bicara menyiapkan generasi masa depan. Bagi saya, di mana anak langit ini punya visi yang sangat jelas di masa depan, COVID ini hanya takdir Allah saja untuk menghadirkan masa depan lebih cepat aja. Jadi sekali lagi, COVID ini bagi kami hanya menghadirkan masa depan lebih cepat. Ini akan terjadi di masa depan. Kemarin saya di masjid dekat itu kan sambil sama ada teman yang senang ini, Pak Bu, senang hidroponik di sana. Senang hidroponik. Kata dia itu kan punya ponakan di Amerika. Ponakannya di Amerika sudah punya anak begitu. Kata dia PJJ itu di Amerika udah lama, udah puluhan tahun yang lalu. Jadi di rumah mereka itu di Amerika, ponakannya itu sudah ada semacam kayak di setiap rumah itu sudah ada media-media pembelajaran gitu, udah kayak warnet lah gitu, semacam warnet, kakaknya di sini, adiknya di sana, sudah pakai ada multimedianya, ada desktop, ada PC, ada webcam, ada headphone yang siap untuk streaming setiap saat. Itu sebelum terjadi COVID gitu. Di Indonesia juga sebetulnya model kayak gitu banyak, hanya untuk main game katanya. Kalau di Amerika itu sudah untuk pembelajaran. Guru-guru di sana sudah mengadopsi PJJ meskipun masih blended gitu. Kadang nggak semuanya di sekolah dikerjakannya. Dan ini keidean nanti di anak langit ke depan bisa jadi untuk akademik yang tidak harus datang ke kelas, bisa jadi kenapa harus datang ke kelas? Karena bisa di-online kan. Datang ke kelas itu untuk yang tidak bisa di-online kan, terutama pendidikan karakter, tahsin tahfiz itu memang tetap harus ngumpul. Nah, makanya ini COVID-19 ini membuat kita dipaksa dengan senang hati. Dipaksa dengan senang hati. Kalau nggak begini, kayaknya kita akan lama loh mengadopsi pembelajaran tahun 2045 itu. Dan sekarang kita dipaksa untuk menghadirkan 2045 lebih cepat. Nah, di situ makanya masa depan yang seperti itu harus mampu kita respon nih. Kalau enggak, berarti kita benar-benar akhir zaman nanti. Tapi akhir zamannya bukan akhir zaman untuk mereka yang teknologinya maju, akhir zaman untuk kita yang ketinggalan untuk berubah. Nah, problem ini yang harus kita atasi. Maka ide dari pertemuan ini, kita sama-sama membangun komunitas yang peduli akan masa depan anak-anak kita. Saya kembalikan ke slide yang tadi, di mana ketika kita bicara masa depan, berarti kalau begitu kurikulum apa yang cocok di masa depan? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kurikulum apa yang cocok di masa depan? Di mana di masa depan itu udah volatility, udah uncertainty, udah complexity, udah ambiguity. Misalnya kita nanti nyekolahin anak kita dengan jurusan ini, dengan keterampilan ini. Di masa depan keterampilan itu bisa jadi nggak dipakai. Sudah kadaluarsa. Berarti keterampilan apa ya yang harus ada di anak kita, yang wajib di anak kita untuk agar dia siap menghadapi masa depan. Sekomplek-kompleknya masa depan, setidak jelas-jelasnya masa depan, secepat-cepatnya perubahan masa depan, sebingung-bingungnya ambigusnya masa depan, anak kita siap. Jadi bekal apa ya untuk ke sana itu? Nah, ini pertanyaannya. Dan pertanyaan itu sudah kejawab sebetulnya. Waktu di parenting class. Ada yang masih ingat bukan di parenting class, waktu perception meeting dulu, waktu meeting pertama sebelum anak langit, waktu anak-anak dites. Boleh kita interaktif dulu? Ya, silakan.
Silahkan yang mau membantu menjawab. Berarti kalau gitu bekal apa yang wajib di anak kita ke depan? Ya kalau adab, karakter tadi udah ya. Adab, karakter tadi udah pasti itu masa depan 80% itu. Nah, berhubungan dengan skill atau berhubungan dengan pengetahuan apa yang cocok untuk agar anak kita di masa depan siap, itu apa ya yang cocok? Jangan-jangan kita bekali sekarang dia keterampilan ini, di masa depan sudah nggak kepakai. Keterampilan menggambar, keterampilan montir, keterampilan komputer, desain di masa depan, desain udah dikerjakan sama robot misalnya gitu. Jadi apa? Kemampuan apa di masa depan? Ya, silahkan yang masih ingat waktu perception meeting dulu, waktu anak-anak di observasi psikologi. Ada yang masih ingat nggak ya? Siapa nih? Ada Bu Elis Sumiati, ada Hafiz Peran, ada Kaisa HS, ada Lina Nadia, ada Lukmanul Hakim, Madihah, Munir, ada Muhimmah, ada Mama Akmal, Mama Dafa, RTB KW Denpasar, Syaike Peren, Sidan. Silakan di unmute yang mau jawab. Ada? Ngacung, Miss Simon ada yang raise hand nggak? Ada yang sambil nyetir nih. Lukman, Mama Lukman sambil masih kedenger Mama Lukman. Coba di unmute dulu. Dengar. Dari Jawa. Dengar jelas nggak? Kok dimatiin? Jelas sebentar. Apa Mama Lukman yang untuk Lukman ke depan yang apapun perubahannya Lukman siap? Kemampuan apa itu? Kemampuan apa ya? Ya, biar nggak Kemampuan menolong diri sendiri, Pak Wasmi. menolong diri sendiri. Oke. Sudah membantu menjawab, menolong diri sendiri. Terima kasih atas bantuannya. Baik, menolong diri sendiri itu emang syarat dasar banget. Nah, ini ada yang jawab. Kemandirian dari Bu Lina. Maybe, pasti kemandirian. Kemandirian apa? Menolong diri sendiri tadi istilah lain dari kemandirian ya. Kemandirian apa? Dalam hal apa? Kemandirian dalam hal apa? Tempelkan kartu atau uang elektronik Anda. Selamat datang. Selamat datang. Untung masih mati. Sekarang udah zaman gitu nggak apa. Iya. Kemandirian apa? Ya. Ya, ini Bu. Tadi sudah dijawab ya, bantu jawab kemandirian. Kemandirian dalam hal apa? Ini menurut UNESCO, belajar tahap pertama itu learning how to know. Belajar bagaimana untuk tahu. Itu belajar pengetahuan. Lama-lama setelah tahu, belajar untuk bisa mengerjakan, untuk bisa melakukan. Learning how to know, bagaimana caranya berenang, ada teorinya. Setelah tahu cara berenang, mulai learning how to do. Bagaimana cara melakukannya, langsung ke kolam renang. Kalau learning how to know itu bisa di kelas, tapi kalau learning how to do itu harus langsung praktek. Kemudian tahap yang ketiga, belajar itu learning how to be. Untuk menjadi dia itu, menjadi profesinya itu, menjadi dirinya itu. Jadi kalau sudah learning how to be, artinya dia sudah menjadi profesional. Kalau dipanggil dia sudah mulai
menjadi dokter, menjadi atlet, menjadi seniman, menjadi tahfiz, menjadi ahli sains gitu ya. Itu sudah menjadi. Dia sudah menjadi dirinya, menjadi keterampilan atau pengetahuannya itu sudah menjadi orang itu, menjadi label orang itu. Nah, apakah dia sudah cukup ketika sudah punya profesi itu, kehebatan itu? Tahap keempat, learning how live together, di mana dia harus bisa hidup bersama orang lain, harus membangun kolaborasi. Ini juga yang ditanyakan orang tua kemarin saat parenting class, kenapa ya sekarang di sekolah kok nggak ada ranking? Kok nggak ada ranking gitu? Boleh nggak di rumah kita tetap menghadiahi kalau anak prestasi? Ya, kalau di rumah boleh. Tapi kalau di sekolah, masih kedengar suara saya, Miss? Halo, Miss? Masih, Pak. Masih, Masih Pak. kedengaran. Masih. Layarnya barusan sempat berubah. Apa tadi kalimat? Boleh. Kenapa di sekolah nggak ada ranking? Karena sekarang sekolah ini sudah mengadopsi teknik cooperative learning atau collaborative learning, di mana anak tidak untuk sukses sendiri, tapi sukses bersama-sama. Kalau dikompetisikan gitu, di ranking-ranking gitu, memang jadinya dia menjadi jadi persaingan. Namanya persaingan itu saling mengalahkan. Berarti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau dalam cooperative learning, mari kita belajar bersama, mari kita sukses bersama. Nah, ini yang kenapa? Karena nanti pun ketika di dunia kerja, dalam kehidupan kenyataannya, mereka harus learning to live together. Learning how to live together. Bagaimana mereka belajar bagaimana hidup bersama. Jadi yang ada itu kolaborasi sebetulnya. Bukan kompetisi. Nah ini, yang terakhir ini, yang dimerahin ini, yang menjawab. Ketika kurikulum ada 3 fungsi. Fungsi pertama, mewariskan masa lalu. Fungsi yang kedua, merespon hari ini. Fungsi yang ketiga, menyambut masa depan. Dan di masa depan itu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka satu-satunya keterampilan yang bisa menjamin dia survive di masa depan, keterampilan ya, kalau basicnya tetap karakter dan adab. Itu mah nggak bisa ditawar itu. Adalah learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Istilahnya tadi dari Mama Lukman dan Bu Lina adalah mandiri belajar. Mandiri belajar. Dia belajar itu bagaimana supaya bisa sendiri. Kalau sendiri, untuk bisa belajar sendiri, mau tidak mau, kita harus membiasakan anak untuk metakognitif. Makanya dalam seminar Profesor Muhammad Nuh kemarin, beliau mengatakan ada beberapa miss yang harus dibenahi di dunia PJJ sekarang. Ini juga di guru-guru anak langit sudah kita sounding, bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu bukan belajar di rumah. Itu kata Profesor Muhammad Nuh. Bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Apa bedanya dari di menjadi dari gitu ya? Kalau belajar di rumah itu seolah-olah anak disuruh belajar di rumah, yang nanti akibatnya orang tua menjadi sangat-sangat repot. Begitu ya Bapak Ibu ya selama ini ya. Orang tua menjadi sangat-sangat repot. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu paradigmanya? Makanya belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah, menyiratkan bahwa rumah itu hanya tempat belajar saja, sementara koordinator belajar tetap dari sekolah. Bukan orang tua yang menjadi koordinatornya, sekolah hanya sekedar menyiapkan tugas-tugas saja, bukan begitu. Jadi namanya belajar dari rumah adalah rumah hanya tempat, tapi pembelajarannya tetap terkoordinasi dengan pihak sekolah. Ini yang saya coba beberapa bulan ke anak saya sendiri, Jagat, yang kelas 2 anak langit kan. Makanya sebelum menyampaikan ini ke Bapak Ibu, saya sudah coba ke Jagat. Kalau ke kakaknya yang kuliah langsung bisa dia. Ke adiknya yang SMP kemarin, ternyata bisa juga SMP kelas 1. Ke adiknya lagi yang SD kelas 5 bisa. Nah, saya coba mandiri belajar dari rumah.
ke Jagat yang kelas 2. Bisa juga ternyata. Nah, nanti akan kita diskusikan gimana caranya ya. Nah, itu. Jadi belajar di rumah itu artinya seperti guru yang dulu waktu ada, kalau guru rapat itu kan anak disuruh pulang libur sebetulnya. Kemudian bilang, ya sekarang belajar di rumah ya. Jadi yang kebayang libur di rumah. Atau dikasih tugas ngerjain di rumah, nanti kalau nggak bisa nanya ke orang rumah gitu. Jadi guru tinggal dapat setorannya aja. Nah ini yang harus kita perbaiki paradigma ini. Jadi bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Terus kalau gitu fungsi orang tua apa kalau gitu? Kan biasanya orang tua yang dibuat repot. Apalagi di anak langit, sudah dibiasakan bahasa Inggris sejak dini. Jadi orang tua jadi translate. Repot banget. Saya kemarin dengan Jagat, saya nggak mau translate. Jagat yang harus bisa translate sendiri. Dan ternyata dia udah bisa. Diajarin sedikit ke Google Translate, langsung bisa dia. Bahkan jawabannya tambah-tambahan, harusnya jangan nanya ke Google. Dia malah nanya ke Google. Jadi langsung dijawab sama Google. Tapi itu bagian-bagian ininya lah ya, warna-warninya gitu. Jadi sekali lagi, bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Rumah hanya tempat belajar, sementara proses KBM-nya tetap terkoordinasi dengan pihak sekolah. Kalau ada apa-apa anak, nanyanya ke sekolah, ke guru gitu ya. Sekolah di sini sifatnya sudah sekolahnya virtual ya. Dalam artian, jangan bayangkan gurunya juga lagi di kelas sekolah, tapi gurunya bisa di mana saja. Tapi guru siap untuk membantu siswa belajar dari rumahnya. Dari rumahnya. Nah pertanyaannya sekarang, apa kalau gitu peran orang tua di sini nih? Bu Lilis akan mulai menyampaikan ya. Apa kalau gitu peran orang tua? Nah di sini bagaimana ternyata untuk kemandirian, Bu Lilis akan menjelaskan dulu 4 tahap mandiri ya, Bu Lilis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi yang saya akan bahas di bagaimana anak untuk menolong diri sendiri yang sering disebut dengan self-help. Jadi menolong diri sendiri ini biasanya berkaitan dengan sehari-hari itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Misalnya bangun tidur, kita biasakan anak bangun jam berapa. Budaya rumah berbeda-beda. Ada misalnya dulu kalau saya belajar dari keluarga Agif itu, mereka jam 3 sudah rame. Ada juga mungkin lebih pagi, ada yang lebih siang, ada yang. Nah biasanya kalau di keluarga kami sekarang 3:30 sudah mulai dibudayakan. Dan untuk melatih budaya itu juga tidak instan Pak Wasmin. Jadi itu juga harus kita butuh waktu lumayan panjang. Tapi tenang aja, kita terus nanti lama-lama sudah terbentuk. Saya juga waktu itu memudayakan sekitar 1 tahun. Sekarang sudah enak, mereka 3:30 sudah bangun, boleh murojaah atau baca Quran, nanti jam 4 kita qiyamul lail bersama, tentunya ada imamnya. Alhamdulillah di rumah ada yang... Tadi yang baca Quran imamnya? Ya, imamnya yang baca Quran tadi, kemudian ada gantian juga. Setelah itu, nanti... Bapaknya minder jadi imam. Nanti kaitannya dengan misalnya, kan di sekolah itu ada tugas untuk al-masurot. Nah itu kita masukkan di ketika subuh berjamaah, kemudian ada al-masurot. Nanti mandi jam berapa, kemudian nanti diberes-beres, mungkin dia beres-beres, kemudian ada tugas di rumah ngapain. Nah nanti terkait dengan dia sebelum sekolah. Boleh di mute dulu yang speakernya kebuka, di mute lagi biar suara Bu Lilis nggak ke... Ya, silakan Bu Lilis. Nah, ini kegiatan self-help ini tidak bisa secara jangka pendek ya Pak Wasmin ya. Kalau berkaitan dengan akademik, dilatihnya bisa dengan istilahnya nanti di remedial atau apa. Tapi ini emang harus jangka panjang. Nah, ini butuh emang dari orang tua di awalnya untuk mendampingi anak-anak kita. Dan anak, ibu, bapak kalau sudah terbiasa itu jadi pola, mereka kita tinggalkan masih
masih jalan hal itu. Kemudian nanti terkait misalnya dengan setelah mereka bisa, oh iya, jadi yang waktu dulu saya sampaikan di parenting juga, anak-anak kelas 1 sudah bisa untuk mengerjakan tugas keperluan diri sendiri mencuci celana dalam, Pak Wasmin ya. Sudah bisa, kemudian bekas makanannya sudah bisa dicucikan sendiri gitu ya. Nah, itu untuk menolong diri sendiri. Nah, nanti yang kedua ada bagaimana dia belajar secara independen ya, learning independent, di mana dia kita mengajarkan orang tua bagaimana anak bisa mandiri dalam belajar. Jadi kita mendampingi kemandirian dalam belajar. Anak seperti anak saya yang di Kakak Jagat gitu ya, sering nanya kayak kemarin, kalau ini apa ya artinya? Ini apa artinya? Nah, kadang kan semua orang tuh pengen gampangnya gitu. Nah, Bun, aku udah beberapa kali nyari nggak ada di buku paketnya. Terus saya bilang, benar, udah Bunda cariin. Tapi nanti kamu harus bayar ke Bunda. Enggak, aku cariin. Nah, ternyata biasanya ada. Jadi bagaimana anak mandiri dalam belajar, kalaupun misalnya kesulitan, itu bertanyanya harus ke siapa. Makanya kita ajarkan misalnya, kalau ada kesulitan dengan mencuci celana dalam, kesulitan dengan berkaitan dengan melipat selimut, kesulitan dengan mencuci piring, kepada siapa yang bertanyanya? Biasanya anak saya misalnya Jagat bilang kepada Bunda. Oke, jadi berkaitan dengan rumah silakan tanya ke Bunda. Kalau misalnya kesulitan dengan matematik, tanya siapa? Tanya Miss Simun. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nah, kita ajarkan nih caranya, bisa WA, bisa chat, bisanya kata-katanya boleh begini. Miss, aku nggak ngerti ya yang ini gimana caranya. Nah, nanti biasanya sama gurunya juga dijawab. Nah, kemudian yang ketiga ada finansial, mandiri secara finansial. Nah, itu mungkin nanti mandiri secara finansial nggak sekarang ya Pak Wasmin ya, nanti udah mungkin sudah lulus gitu ya, mandiri secara finansial. Tapi secara finansial sendiri kita sudah bisa latih dari sekarang. Jadi ini saya lagi mengantarkan anak saya ke pesantren karena dia sudah masuk ke boardingnya gitu ya. Nah, itu biasanya kan ada uang, ada e-money gitu. Nah, e-money ini, uang saku ini mereka dapatkan dari mana? Dari nilai-nilai. Nanti misalnya kalau satu hari itu dia mengerjakan worksheet, dia mengumpulkan di Google Classroom misalnya berkaitan dengan matematik, nah boleh kita kasih apresiasi dengan bolehlah kiss and carry. Kalau saya sih biasanya lebih simpel lagi, uang misalnya. Jadi setiap hari pun aku menyetor nih, kebetulan sekarang kan lagi menulis tegak sambung tuh gitu. Bun, ini aku store. Nah, saya lihat, oh ini, jadi dijumlahkan. Nah, dia satu hari berapa mau deposit atau diambil. Nah, biasanya udah deposit aja atau misalnya diambil, dan mereka sekarang bisa, anak-anak sekarang kan untuk beli makanannya, jajannya keren ya, GoFood dengan online gitu ya, dengan online gitu. Nah, itu bisa untuk yang ketiga itu bisa, kalau Sundanya di lalanyahan. Bahasa Indonesianya apa ya? Lalanyahan itu mulai sekarang diperkenalkan untuk secara finansial. Jadi dia tidak mendapatkan sesuatu dengan ada daya juangnya lah. Nah, itu kaitannya tadi dengan karakter, dengan mentalnya. Itu Pak Wasmin. Ya, baik, terima kasih Bu Lis. Jadi ketika kita bicara mandiri belajar, itu ternyata ada di tahap yang kedua. Tahap kedua, karena kalau tahap pertama belum selesai, yaitu mandiri sendiri atau self-help, maka tahap kedua akan kerepotan. Rata-rata ketika orang tua, baik ini ternyata kalau bicara tentang mandiri belajar, ini bukan hanya masalah kita yang anaknya masih SD loh, Bu. Saya juga menangani yang SMP, SMA. Bahkan sekarang sudah ada yang kuliah gitu, masih repot berhubungan dengan PJJ. Udah keterima kuliah, masih repot, harus diinget-ingetin. Anaknya kuliah, bahkan kuliah malah tidur di laptopnya. Kuliahnya kan Zoom sekarang ya. Tidur. Akhirnya ketinggalan karena waktu awal-awal tuh ospek. Itu orang tua sampai curhat ke saya.
Jadi maksud saya ketika kita bicara mandiri belajar, itu pondasinya adalah mandiri sendiri, self-help. Kalau self-help-nya belum selesai, bagaimana mau bicara mandiri belajar? Jadi tahapan anak itu dalam kehidupannya pertama mandiri sendiri maksudnya self-help, baru dia bisa mandiri belajar, setelah itu dia mandiri secara finansial, baru dia mandiri membangun keluarga sendiri. Ini nggak bisa dibalik-balik ini. Nah, kebanyakan sekarang kebalik-balik, udah mulai bangun keluarga, tetapi secara finansial masih tergantung sama mertuanya atau sama orang tuanya. Nggak tahu, aneh juga tuh ya, sudah berkeluarga, secara finansial masih tergantung sama orang tuanya. Nah, sebetulnya itu ada fase yang dilompatin itu. Dan untuk bisa mandiri finansial, dia harus mandiri belajar, karena uang memang didapat dari hasil belajar. Minimal belajar bisnis atau belajar secara profesi gitu. Dan memang harus diakui, uang itu masih menjadi salah satu indikator yang paling mudah untuk melihat kemampuan seseorang. Jadi kemampuan seseorang menghasilkan uang itu bisa menjadikan indikator kemampuan orang tersebut. Gitu. Mau gelar segede apapun, mau ilmu setinggi apapun, kalau untuk nyari uang aja masih repot, artinya nanti dia cenderung akan merepotkan orang lain jadinya. Makanya berarti masih belum disebut belajar. Nah nanti Bapak Ibu, jika ketika nanti mandiri belajar ini sudah menjadi budaya di rumah, pasti kita harus membuat anak kita mandiri sendiri dulu. Nah, berarti kalau misalnya anak kita masih susah untuk bisa mandiri belajar, berarti tahap mandiri sendirinya masih harus diperbaiki, harus dipercepat nih. Bicara mempercepat mandiri sendiri, itu kita masih ingat ya di sini. Coba saya tayangkan di sini, kelihatan nggak di sana ya? 양팔이 없고 kedengar nggak ya? 양쪽 다리뼈 기형에 발가락은 4개씩. Ini adalah 그리고 sebelum 입천장마저 갈라진. sebelumnya saya terangkan dulu. Nanti film yang akan saya putar ini dia tentang Taiho. Taiho itu adalah anak yang lahir dalam kondisi tidak punya kaki, kakinya lumpuh, kakinya nggak berfungsi normal, lumpuh, dan nggak punya tangan dia, nggak punya tangan, dan orang tuanya nggak sanggup untuk mengasuhnya, akhirnya dititipkan ke panti asuhan. Dan di panti asuhan pertama yang dididik adalah self-help dulu, self-help dulu. 양팔이 없고 양쪽 다리뼈 기형에 발가락은 4개씩. 그리고 입천장마저 갈라진 8가지 중증 장애를 안고 태호는 태어나자마자 버려졌습니다. 그리고 입양기간 홀트를 통해 Ya, awalnya 승가원에 jalan 맡겨졌습니다. badannya, karena kakinya nggak bisa buat jalan, kakinya lumpuh. 사지 기형을 딛고 몸통으로 살기 위해 어릴 때부터 I can do 피나는 it 노력과 myself. Saya bisa 훈련을 melakukan 배운 태호. sendiri. Ini lagi dilatih. 하지만 몸통만 있으니 열이 발산이 안 돼 Saat 위험한 고비도 많이 dilatih, 남겼는데요. 열이 쉽게 오르고 또 dia 고열이 나면서 이렇게 뭐 melakukannya dengan 오렌지질이나 sangat 해열제 luar biasa. 해도 Dia 떨어지지 berlatih 않으니까 이렇게 뭐 40도씩 유지가 되고 dan 이런 sering 것을 demam saat 통해가지고 melatih 병원 kekuatan 입원하는 그런 게 자주 kemandiriannya. 있었으니까 다리가 아프고요. 목 아프고요. 목 아프고 또 열이나고요. 열이나고요. 아프고 누가 입었어요? 배우가요. 태호가 팬티 입을 수 있어요? 잘 입어요? 네. 진짜? 그래? 몰라. 태호 엉덩이가 예쁜가 미운가? 잘 안 보이는데? Ya, dilatih tengkurap, dilatih motorik halus. Biasanya motorik halus kan jari ya, tapi ini pakai kaki. Kekuatan otot perut, latihan otot perut biar dia kuat untuk bisa bangun sendiri tanpa dibantu-bantu terus.
팔이 없어서 다리로 살기 Apa yang 힘들지 tidak kamu 않아요? punya? Tangan. Nana. Apakah ini bermasalah? Tidak. Ini baik. It's 괜찮아요? fine. Jadi dari kecil dia udah di 그렇게 한 해 seleb-elebnya 한 해 udah mulai 힘든 고비를 넘기고 dikuatkan. 밝게 살아낸 태호. 하지만 10살을 넘기기 힘들다던 Nah, dia mulai 태호가 bisa makan 올해 sendiri. 11살이 됐습니다. Dan apa-apa yang tadinya bergantung ke orang lain, dia mulai bisa melakukan sendiri. 학교도 씩씩하게 다닙니다. Dan dia sangat senang belajar. Dan dia bergembira dengan anak-anak yang lain. Tidak kelihatan 걱정까지 wajah 챙기는 sedih, 동생도 wajah gelisah, 생겼습니다. wajah minder tidak 기쁨도 kelihatan. 아픔도 Yang ada adalah wajah 알콩달콩 나누며 gembira. 승가원엔 태호와 의좋은 천사들이 삽니다. Ya, ini Taiho. Taiho bagaimana dibesarkan dengan sangat baik oleh pelatihnya, karena emang dia orang tuanya sendiri sudah nyerah tuh. Nggak tega atau nggak tanggung jawab, saya nggak tahu itu riwayatnya gimana. Nah, kemandirian untuk survive, wah, dari Mama Muhimah ya. Baik, Ibu, Bapak. Jadi tahap pertama untuk belajar mandiri, anak harus bisa mandiri dulu. Dari 0 tahun menjadi dewasa, itu anak meninggalkan ketergantungan, dependensi itu ketergantungan, menuju independensi. Independensi adalah kemerdekaan atau kemandirian. Jadi dari anak bayi terus ke kanan bergerak meninggalkan wilayah dependen menuju independen. Independen itu artinya bebas, mandiri, merdeka. Dependen artinya terikat, tergantung. Tergantung sama siapa? Sama orang tuanya. Nah ini kemandirian. Nah ketika kita membuat anak mandiri, sebetulnya kita sedang membuat anak keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, emang harus kalau bahasa Jawa itu didengkek. Kalau bahasa Sunda itu bukan dipitek ya. Jadi ditarik agak molor dikit gitu. Supaya apa? Supaya dia kuat menghadapi masa depan. Ini analoginya adalah pesawat Boeing 777 itu diberi tekanan 134% lebih besar dari beban normal supaya nanti dia tahan uji di udara ekstrim nanti, di pecahan-pecahan es di atas, kalau turbulensi, itu sayap pesawat itu sudah kuat, sudah diuji soalnya. Nah, anak kita itu nanti juga terbang jauh ke masa depan, akan menghadapi turbulensi-turbulensi dalam kehidupannya. Apakah sayap-sayapnya akan kuat kalau kita dari kecil tidak dibuat mandiri lebih cepat? Kenapa dari tadi saya bilang lebih cepat? Karena masa depan bergerak sangat cepat. Ini salah satu futurolog dari Google. Prediksinya 20 tahun yang lalu tepat, bahkan 5 tahun lebih cepat. Dia memprediksikan bahwa komputer akan bisa mengalahkan catur orang. Anatoly Karpov dari Rusia dikalahkan sama komputer. 5 tahun lebih cepat dari prediksinya Kurzweil. Ini Kurzweil. Dan sekarang Kurzweil punya prediksi yang cukup provokatif bahwa di masa depan paling lambat di 2050, Bapak Ibu coba dilihat di sana dari tahun 1900, 1920, 40, 60, 80, 2000. Nah, di situ tahun 2000 itu sudah komputer sudah secerdas apa itu, lihat ke atas dari tahun 2000. Tahun 2000 kalau dilihat ke atas itu garisnya akan ketemu secerdas tikus. Ya, Bapak Ibu, lihat. Tahun 2000. Secerdas tikus. Tahun 2020 lihat ke atas, kalau ditarik garis lurus ke atas itu ketemu secerdas one of human brain. Jadi tahun 2020 sekarang itu sudah setara komputer itu dengan kecerdasan otak seorang manusia. Nah, prediksi beliau di 2040 tuh tarik ke atas, 2045 tarik ke atas. Paling teratnya di 2050 tuh di tengah-tengah antara 2040 dan 2060, itu kan tengah-tengahnya 2050 ya.
2050 tarik garis ke atas coba set itu. Ketemu titik all human brain. Pada tahun itu 2050 paling lambat kata beliau, komputer kecerdasan artificial atau AI artificial intelligence sudah mengalahkan otak semua manusia jika digabungkan. Disinilah terjadi yang disebut dengan singularitas. Tadi di awal saya sudah bicara singularitas. Singularitas itu kondisi di mana kita dengan robot itu sudah hidup bersama. Kulkas Anda sudah robot, Magicom Anda sudah robot, di rumah Anda ngidupin lampu udah robot semuanya. Sekarang pun beberapa sudah Anda dibantu sama robot sebetulnya. Sudah beberapanya sudah di remote jarak jauh. Saya pun udah bisa melihat tanaman di rumah lewat CCTV di masjid itu dari sini. Dari luar kota udah bisa. Jadi pada saat ini kita dituntut untuk belajar cepat, maka menjadi pribadi pembelajar itu sudah kebutuhan. Nah, karena pribadi pembelajar syaratnya tadi kemandirian, kata Bu Lilis, maka anak mandiri dengan cepat itu sudah keharusan. Mandiri dengan cepat, tolong Bapak Ibu di Anak Langit, jangan terpengaruh dengan kata-kata siapapun yang mengatakan bahwa nanti anak besar dikarbit. Anak besar dikarbit kalau dimandirikan dengan cepat. Dia kehilangan waktu kanak-kanak. Nanti besar jadi kekurangan, jadi kekanak-kanakan. Itu teori-teori itu atau perkataan itu untuk orang tua yang tidak memandirikan anak dengan cepat. Tapi kalau orang tua memandirikan anak dengan cepat, sebagaimana Rasulullah dididik mandiri cepat sama tarbiyah Allah, di mana dia lahir sudah tanpa ayah, 2 tahun sama Halimatus Sa'diyah di kampung, 4 tahun sama ibunya, belum lama meninggal, hidup sama amannya 2 tahun, menggembala. Kebayang ya, di usia itu dia sudah mulai mandiri. Dengan kakeknya sampai tahun ke-10, sampai tahun ke-12 sudah mulai dagang. Apakah Rasulullah kehilangan waktu bermain? Tidak. Karena Pak Bu, waktu bermain itu sebetulnya nggak ada batasnya. Di usia kita aja kalau ke pantai masih main-main kan, dan nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Waktu bermain itu nggak dibatasi, sampai umurnya nggak dibatasi. Silakan main-main. Nah itu silakan nih, di sini ada Jaidan, ada Kaisa. Silakan main setelah tugasnya beres. Kita juga orang tua nanti main kok. Saya juga suka main nih, orang tua masih suka main juga kan ini Bapak Ibu. Hanya mainannya agak mahal aja kan, sepeda harus puluhan juta gitu kan. Kita kalau mau layangan pakai gantole gitu. Jadi mainan kita sudah sebetulnya main juga, hanya lebih mahal aja. Artinya jangan dicampur-campur kalau ingin memandirikan anak dengan ketakutan anak kehilangan waktu kanak-kanak. Enggak, waktu kanak-kanak tetap. Kalau waktu kanak-kanak itu main, dah kemandirian mah sehari-hari itu waktunya cuma sedikit loh. Kemandirian kedisiplinan itu sedikit. Sholat cuma 5 menit. Kalau udah selesai sholat silahkan. Jadi gitu. Beresin kamar. Mandi cuma sebentar. Silahkan. Nah, memang anak saya itu kalau belum selesai kemandiriannya, dia belum boleh main. Kayak sekarang gini. Jadi kalau di rumah ya, dia belum nyetorin checklist, nanti saya perlihatkan checklistnya ya. Kalau dia belum nyetorin checklist, kita belum boleh main jagat ini. Jadi kalau dia udah nyetorin checklist, baru jagat boleh main. Ini checklist, bentuk checklist jagat nih contohnya nih. Checklist. Nah kalau dia udah nyetorin checklist, nah ini checklistnya nih. Ini checklist jagat. Yang pertama, cheats brush. Yang kedua, al-maksurat. Ketiga, sholat duha. Yang keempat, asmaul husna. Reading, writing, tahsin, tahfiz, maths. 10, hafalan rukun iman. Dan buat video. Ini jagat sendiri yang nulis dari handphone siapa aja. Bisa dari handphone yang dipegang admin, dari handphone kakaknya. Dia nulis ini, checklist ini. Toothbrush itu adalah menggosok gigi. Jadi di rumah emang sekarang kami wajib gosok gigi itu. Karena saya pernah jebol itu habis jutaan karena anak-anak pada periksa ke dokter gigi gitu. Jadinya sekarang gosok gigi bagian dari yang wajib di rumah itu. Dan dia belum akan bisa melakukan bermain kalau belum selesai itu. Dan untuk menyelesaikan itu nggak butuh waktu lama loh kalau beneran itu. Reading cuma sebentar, writing kalau sudah
baru boleh main. Kalau sebelum itu dia diboikot dulu, sepedanya kita kunci dulu, laptop yang lain buat main nggak bisa dulu, kayak gitu. Minta uang jajan buat jajan belum bisa, boleh jajan kalau udah selesai gitu. Baru dia bisa dapat ngambil uang jajannya gitu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sekali lagi karena masa depan begitu cepat, maka anak kita juga harus cepat mandiri dalam belajar. Untuk bisa cepat mandiri dalam belajar, dia harus cepat mandiri dengan dirinya sendiri, self-help. Untuk mandiri secara cepat, kita orang tua sering banyak kasihannya. Makanya saya tampilkan tadi Taiho. Kalau kita banyak kasihan, kalau seandainya punya anak seperti Taiho, apakah kita bisa mendidik dengan cepat kemandirian untuk bisa makan sendiri dengan kakinya? Nah, makanya anak kita nggak sesusah Taiho lah untuk membuat mandiri. Taiho aja tadi bisa mandiri dengan cepat di usianya yang masih lebih dini lagi daripada anak kita. Itu tadi usia TK itu sudah bisa apa-apa sendiri gitu. Nah, memang Pak Bu, ketika kita membuat anak mandiri secara lebih cepat, tantangannya adalah anak nggak mau keluar dari zona nyaman. Dia masih terus pengen dilayani. Nah, akhirnya kita harus tuker-tukeran dengan akademik. Jangan mau ditukar kemandirian dengan akademik. Saya udah bilang ke Jagat kamu nggak naik kelas nggak apa-apa. Meskipun itu gurunya sama ayah ngikutin kalau ayah bilang, tapi kalau guru saya mengenai kamu, saya bebaskan ke gurunya. Kalau gurunya nggak membuat kamu naik kelas, ya kamu tetap tinggal kelas. Dan ayah nggak akan pindahin ke sekolah lain. Ya nggak mungkin lah kita ada buat sekolah, masa anak sekolahin ke tempat lain. Jadi saya mungkin Jagat nggak akan ranking kelas, mungkin nilainya jelek, tapi itu lebih baik di awal-awal asal dia mandiri dulu. Kalau udah mandiri nanti lama-lama dia akan ngejar. Dia akan ngejar nilai anak-anak lain yang mungkin anak lainnya masih dibantuin sama orang tuanya. Ya, jadi tenang aja Bu, ketika kita membuat anak mandiri, godaannya tadi itu ya. Godaannya takut anak kehilangan waktu bermain. Justru dengan mandiri lebih cepat, anak mainnya lebih banyak, waktu mainnya lebih banyak. Karena nggak mandiri itu, jadinya anak dilarang main, padahal udah selesai, tapi yang menyelesaikan orang tua. Jadi anak jadi nggak boleh main gitu kan. Ya baik, untuk itu orang tua ketika membuat anak mandiri, mentalitinya harus mentaliti sebagai pembelajar juga. Orang tua juga harus punya jiwa pembelajar. Kalau bicara jiwa pembelajar, kita belajar dari orang yang banyak sekali gagalnya dalam hidup. Ya, itu siapa? Penemu lampu pijar. Ini adalah Thomas Alva Edison. Tahu berapa ribu kali penelitiannya? 10.000 kali, Bu, Bapak. 10.000 kali. Sampai capek. Yang capek siapa? Bukan dia. Yang capek asisten laboratoriumnya. Sampai asistennya bilang gini, ya wis lah Son, gagal banding. Kata Edison, bukan gagal. Itu baru 10.000 kali cara yang salah. Saya akan cari terus cara yang salah. Sampai yang ketemu cara yang benar. Gitu. Nah, yang menarik ini, foto yang sebelahnya. Siapakah ini? Dia bukan asistennya Thomas Alva Edison, juga bukan masa tuanya Thomas Alva Edison, bukan kakeknya juga, bukan Alexander Graham Bell juga, rata-rata nebaknya Alexander Graham Bell. Beliau adalah Joseph Swan. Joseph Swan adalah penemu lampu pijar pertama, bukan Thomas Alva Edison. Jadi perlu ketahui Bapak Ibu, nanti lihat di Wikipedia, tulis Joseph Swan. Itu penemu lampu pijar pertama. Dia sempat pasang di rumahnya, tapi baru dipasang beberapa menit mati, beberapa jam mati. Tetangganya aja nggak berminat. Dan saat itu Joseph Swan memutuskan berhenti untuk meneliti lampu pijar. Dan kemudian 15 tahun kemudian Thomas Alva Edison meneruskan penelitiannya, itu pun masih butuh ribuan kali, puluhan ribu kali baru ketemu lampu pijar. Artinya apa di sini? Thomas Alva Edison udah berkali-kali gagal, bangkit lagi, putus, sambung lagi, terus dengan berbagai macam alat. Dan dia tidak berhenti. Disebut gagal kalau berhenti, berarti Joseph Swan gagal karena memutuskan berhenti. Jadi kita jatuh, gak disebut gagal kalau kita memutuskan bangkit lagi, terus gitu. Jadi nggak usah putus asa Bapak Ibu ketika didik anak belajar di rumah sekarang susah banget gitu. Karena mungkin mentality kita juga bukan mentality pembelajar.
Nah, sifat mentality pembelajar itu dalam hidupnya filosofinya bukan seperti roda pedati. Kalau filosofi orang-orang itu kan hidup seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagi pribadi pembelajar, mentalitinya adalah hidup seperti spiral. Plan, do, check. Naik, plan, do, check. Naik lagi, plan, do, check, act. Terus plan, do, check, act. Itu. Terus muter. Ini pakai ini kok dia belum kapok ya, masih main aja. Oh, kalau gitu ditarik uang jajannya. Kayak gitu. Oh, nggak bisa juga gadgetnya. Gadget, dia nggak boleh main gadget malam. Sampai malam kalau belum diberesin. Nah gitu. Jadi terus diteliti supaya anak mandiri itu gimana. Yang jelas membuat anak mandiri tidak boleh pakai bentakan, pukulan, pengurungan, pendiaman, pembanding-bandingkan nggak boleh. Jadi ketika membuat anak mandiri, orang tua boleh pakai reward punishment, tapi saat memberikan punishment tidak boleh bentuknya pemberian, tapi boleh bentuknya pengambilan. Nggak boleh bentuknya pemberian hukum, pemberian marah, pemberian pukulan, pengurungan, pemberian perbandingan, pemberian pendiaman, nggak boleh. Bentuknya hanya boleh pengambilan remote, televisi, pengambilan jatah main game, pengambilan uang, pengambilan gadget, kayak gitu. Pengambilan. Dan anak-anak itu lebih kapok diambil daripada dimarahi loh. Dimarahi teriak-teriak gimana, kalau kita tetap kasih, dia nggak kapok gitu. Itu anak-anak ya, masih mengingatkan kemarin ya, waktu gamification parenting. Baik, ini juga pernah kita tampilkan, saya ulang lagi. Jadi, kalau ketika anak mandiri belajar, maka dia harus makna perluasan sekolah harus diingatkan lagi. Perluasan makna sekolah meliputi dari 3. Pertama, makna belajar. Belajar itu bukan hanya mata pelajaran sekolah saja dalam artian matematik, Inggris, tahfiz, bukan. Ketika dia harus belajar bagaimana caranya belajar, itu pun belajar. Contohnya, yang tadinya tidak tahu Google Classroom, dia belajar login sendiri, itu bagian dari belajar. Jadi bukan, susah lah belajar sekarang, harus pakai login segala. Nah, itu orang tuanya tuh yang nggak mau belajar. Harusnya orang tuanya nggak jadi belajar. Loh nak, belajar login, belajar bikin email sendiri, masukin, itu juga bagian dari belajar gitu. Dan anak-anak sekarang kan ternyata bisa tuh, anak kelas 1 bisa login sendiri ke Google Classroom, diajarin gitu. Itu juga bagian dari belajar. Terus tiba-tiba macet, bagaimana? Bertanya ke guru tapi belum bisa ngetik, itu juga bagian dari belajar. Caranya pakai voice note. Cara pakai voice note ini nak, gini, set gitu. Foto dulu misalnya, Bu, difoto dulu di Google Classroom yang nggak ngerti. Klik, terus dikirim ke gurunya. Terus pakai voice note, set. Tanya ke gurunya, nih, Miss, aku yang ini nggak ngerti maksudnya apa. Nah, itu Bu, diajarin sehari, 2 hari, 3 hari, sampai minggu-minggu berikutnya. Kalau ada masalah, dia akan begitu. Jadi nggak terus, nanti ibu terus harus hadir gitu. Hadir pertama itu cuma 2. Nah, tadi kembali ke kalimat tadi ya, yang PJJ itu bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Rumah hanya tempat belajar aja, tapi koordinasi tetap ke pihak sekolah, ke guru. Terus kalau gitu peran orang tua apa? Peran orang tua cuma 2. 1, tahap pertama tadi self-help, membuat anak self-help. Kedua, nyiapin gadget aja. Nanti lama-lama seperti itu. Nah, di awal-awal aja anak itu nanti terus leken gitu. Belum bisa, ajarin lagi cara login, ajarin cara bertanya, ajarin cara send kalau udah dikerjakan. Terus gitu. Lama-lama dia jadi mandiri. Itu mungkin butuh 3 bulan pertama lah untuk bisa seperti itu. Nanti pihak guru di sini ada Miss Isma juga siap ya. Miss Simon juga siap mendampingi nanti untuk siswa-siswanya. Itu, jadi belajar itu bukan hanya mata pelajaran sekolah. Semua pelajaran kehidupan, termasuk pelajaran komputer. Orang tua juga dipaksa untuk bisa bersama anaknya, mendampingi dengan sabar. Itu juga belajar orang tua itu. Kan selama ini kita mungkin banyak sibuk kerja, tidak masuk gitu, ke dunia anak. Baru kemarin aja misalnya kita baru masuk, oh gini caranya ya. Sambil kita nginget-nginget lagi dulu pembelajaran. Yang kedua, perluasan makna guru. Bahwa
Guru itu bukan hanya guru di kelas saja, malah guru di kelas itu bisa jadi fasilitator aja. Guru itu nanti sekarang yang paling banyak ya Profesor Google jadinya. Nah, dulu siapapun, petani bisa jadi guru, ya, pedagang bisa jadi guru. Nanti Miss Simon atau Miss Isma juga bisa jadi akan menghadirkan guru-guru dari praktisi kalau memang perlu nanti, atau dari natif kalau ada yang dikenal bisa dihadirkan. Itu guru, ya. Sumber pembelajaran siswa dulu itu dari guru. Sekarang sumber pembelajaran siswa bisa dari mana saja. Terus guru bagaimana? Nah, guru dan orang tua nanti membuat anak metakognitif. Nanti terakhir ya metakognitif ya. Yang ketiga makna kelas. Jadi perluasan makna kelas. Dulu sempat saya sampaikan, kelas di anak langit bukan hanya kelas di ruangan yang tertutup tembok. Tapi di bawah pohon bisa jadi kelas. Di pinggir sungai bisa jadi kelas. Di mall bisa jadi kelas. Dimanapun. Dan sekarang dipaksa dengan senang hati kita di depan laptop jadi kelas sekarang di Google Classroom. Ya itu. Jadi kalau begitu, untuk bisa mandiri belajar, anak harus mulai diperkenalkan metakognitif. Apa itu metacognition? Metacognition adalah a process of thinking about thinking, atau pengetahuan mengenai proses kognisi dan strategi terkait penerapan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi metakognisi terdiri dari dua kata, meta dan cognition. Cognition itu adalah pikiran atau pengetahuan. Dalam dunia pendidikan dikenal 3 domain pembelajaran. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Kognitif itu pengetahuan, afektif ya biasanya dipegang kepala masing-masing itu afektif. Kognitif tadi ya, kognitif. Afektif itu biasanya dipegang dada, perasaan, rasa di situ, dan psikomotor biasanya tangan, keterampilan. Psikomotorik itu artinya keterampilan. Afektif itu perasaan, sosial emosional itu afektif. Nah, kognitif itu artinya pengetahuan atau proses berpikir. Metakognitif artinya mengetahui apa yang diketahui. Makanya dalam metakognitif kita akan lari ke konsep ini nih, konsep. Nah, ini dia. Konsepnya Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, orang itu berangkat dari tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nomor 1 itu, blind. Terus lama-lama dia nyadar, oh, saya tidak tahu ini toh. Nah, itu berarti nomor 2, dia mulai nyadar, awareness. Tahu apa yang dia tidak tahu. Setelah dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia mulai berangkat ke nomor 3, yaitu mandiri. Tahu, dia mulai berlatih, mulai belajar, akhirnya dia tahu apa yang dia tahu. Tahu kalau dirinya tahu, gitu ya. Itu tahap ketiga. Jadi tahap ketiga itu mandiri belajar. Jadi kalau gitu, tahap keempat kita jelasin dulu. Tahap keempat adalah tahap expert, di mana ketika orang sudah sangat ahli, sampai dia hafal istilah di luar kepala, itu sampai dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu tahap keempat. Kita sampai level ketiga aja, disebut mandiri belajar. Karena orang yang mandiri belajar syaratnya dia tahu apa yang dia tidak tahu. Disinilah muncul goal. Makanya dalam metakognitif, anak itu harus tahu goalnya apa. Kalau dia tahu goalnya, baru dia mulai mandiri. Bayangkan ibu-ibu nggak tahu goalnya, cuma ngikut aja. Nanti ketika yang diikuti nggak ada, mandiri nggak Anda? Misalnya Anda mau keluar kota, tapi nggak tahu kemana tujuannya. Tiba-tiba yang Anda ikuti nggak ada. Anda jadi bingung melangkah kemana. Nah, itu kan berarti nggak mandiri. Tapi ketika Anda tahu goalnya, apalagi nanti setelah tahu goalnya, tahu caranya, Anda bisa mandiri ke kota tersebut. Mau ke Jakarta bisa lewat 3 jalan sekarang. Mau lewat Cianjur, lewat Purbalenyi, atau lewat Halim naik gitu. Lewat Halim ya berarti ya. Dari itu yang di Bandung itu pesawat ke udara. Tapi tujuan kamu ke Jakarta. Nah, akhirnya kan kita bisa mandiri tuh ke sana, tergantung pilihan kita. Nah, itu berarti kalau begitu ketika membantu anak untuk mandiri belajar, maka guru dan orang tua pertama harus menjelaskan dulu apa tujuannya sampai bisa apa gitu. Kayak kemarin tugas Pancasila.
dalam bahasa Inggris. Nah, nanti harus dicontohkan. Contohnya ini, sampai bisa melafalkan seperti ini. Sampai bisa baca dulu, nanti baru bisa menghafalkan seperti ini. Diulang sehari-hari. Nanti karena hari ini kamu akan di video hafalan kamu. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah dia untuk perencanaan dulu ya. Perencanaan, monitoring, refleksi, menilai tugas, dan evaluasi kekuatan dan kekurangan. Perencanaan itu di situ ada goal. Goalnya apa gitu. Misalnya kita mendampingi anak nih, goalnya anak saya, kalau tidak ada saya, dia bisa login sendiri ke Google Classroom. Caranya ini. Passwordnya kan dia tahu, tulis, nanti ketik sendiri gitu kan. Nah nanti setelah dari Google Classroom, kalau dia tidak tahu cara nanyanya gimana. Nah itu dulu target pertama. Guru juga nanti dari sekolah akan menyampaikan targetnya ini, bisa ini. Nah setelah anak bisa tahu tugasnya apa, goalnya, dia akan bisa caranya. Kalau nggak bisa caranya, nanti diajarkan caranya, dikasih contohnya. Sehingga dia akan bisa melakukan sendiri. Kalau nggak tahu, nanya. Nah, makanya bertanya itu benar-benar alat itu. Kata Imam Ali, jika ilmu pengetahuan ada di dalam sebuah lemari yang terkunci, alat kunci pembukanya adalah bertanya. Nah, cara nanya itu harus diajarkan. Cara nanya ke guru. Cara nanya lewat Google Classroom kan ada chatnya juga. Kalau enggak, cara nanya lewat WA. WA-nya biasanya disambungkan dulu ke laptop gitu. Jadi secara umum tugas metakognitif adalah membuat anak tahu goalnya. Setelah dia tahu goalnya, dia tahu arahnya kemana. Kalau tidak tahu, dikasih tahu caranya. Nanti ini saya kirim aja slide-nya ya, yang ini ya, ke orang tua. Baik, waktunya 15 menit lagi untuk tanya jawab nih. Intinya metakognitif itu anak tahu apa yang dia tidak tahu, yaitu dengan goals, mengetahui goals-nya. Kalau sudah tahu goal-nya, dikasih tahu caranya, didemokan dulu. Kalau nggak bisa mendemokan, tanya ke gurunya, suruh gurunya yang suruh mendemokan. Nanti biar guru-guru di kita di Anak Langit juga terchallenge, didemokan dulu gitu. Kayak kemarin waktu Pancasila, kan dari YouTube, dan di YouTube kekencengan. Nah, makanya nanti biar dibuat dulu Pancasilanya, cara spellingnya bagaimana. Gitu. Terima kasih juga kemarin ada yang mengasih feedback. Oh, itu ada doa, dan doanya ternyata bukan yang doa, med ya. yang med, doanya ternyata agama lain. Nah, itu ini komunitas kita emang menuju ke sana. Senang banget saya ketika ada yang ngasih feedback itu. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan menjadi di Anak Langit akan menjadi sebuah komunitas pembelajar nih. Saya senang banget ketika 5 tahun yang lalu ada orang tua Anak Langit yang mengatakan ketika menyekolahkan di Anak Langit, alhamdulillah Bu, yang ketika saya menyekolahkan di Anak Langit yang belajar bukan hanya anak saya, tapi saya juga jadi belajar. Nah, berarti alhamdulillah Anak Langit menjadi sebuah komunitas saling transfer of knowledge, transfer pengetahuan, saling ngasih masukan dengan positif ya. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, sambil nyari yang ngacung, saya ingin memberikan sebuah penegasan-penegasan bahwa bagi kita membuat anak mandiri belajar bukan masalah persoalan COVID saja. Bukan hanya persoalan karena sekarang belajarnya dipaksa di rumah, bukan itu. Itu namanya reaktif. Kita justru proaktif, pengennya proaktif. Anak mandiri belajar itu justru karena kita menyambut masa depan. COVID ini hanya cara Allah saja untuk menghadirkan kita pribadi-pribadi pembelajar untuk siap menyambut masa depan. Ini belum ada yang raise hand ya? Atau boleh ditulis di itu? Di chat boleh. Ya, kalau belum ada yang chat, belum ada yang raise hand atau mau bertanya, saya sambil review sedikit. Dan untuk membuat anak kita siap untuk menyambut masa depan, satu-satunya bekal yang buat anak kita survive adalah learning how to learn. Kemampuan anak belajar bagaimana caranya belajar. Karena masa depan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity.
skill apapun yang dipelajari anak sekarang bisa jadi di masa depan akan berubah. Nanti anak kita stres. Kalau dia tidak punya kemampuan belajar bagaimana caranya belajar, maka anak kita akan stres. Pengetahuan, pengalaman, skillnya nggak kepake lagi di masa depan. Tapi kalau anak kita punya kemampuan learning how to learn, maka dia akan senang. Dia akan belajar lagi dengan cepat. Dan ya, internet unstable. Ya. Sudah kedengar lagi, Miss Simon? Ya, alhamdulillah sudah kedengar. Dan di survei di Amerika tahun 85, di mana dari hasil survei itu mengatakan bahwa sarjana-sarjana di Amerika tahun 85 itu lulusan tahun 80. Ternyata 75%-nya kadaluarsa. Saya ulangi, sarjana lulusan tahun 80, sarjana lulusan tahun 80, disurvei di tahun 85, ternyata kesarjanaannya sudah kadaluarsa. Sudah tidak kompatibel dengan zamannya. Itu survei tahun 85 ya. Yang menarik adalah 75% itu tidak lagi kompatibel dengan zamannya, ternyata kebiasaan sehari-harinya hanya nonton TV. Zaman dulu kayak gitu, banyak nonton TV. Sementara yang 25% itu tipikal pembelajar yang mengupgrade diri terus. Akhirnya, kalau begitu apa artinya selama sarjana, kalau sarjana yang nggak bisa dipakai? Sarjana kita itu untuk bagaimana supaya kita menjadi pribadi pembelajar. Yang paling mahal dari ilmu kesarjanaannya adalah critical thinking, kemampuan berpikir kritis, problem solving, kemampuan memecahkan masalah. Ada juga analytical thinking, kemampuan berpikir analitis. Ya, bisa jadi referensi, Masya Allah. Nah, itu sana matiin itu. Harus dimatiin dulu, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Artinya itu tahun 85 loh, Pak Bu. Apalagi sekarang di mana era itu berubah dengan cepat. Berarti setelah kita lulus sarjana tahun ini, tahun berikutnya bisa jadi sarjana kita udah kadaluarsa. Makanya di komunitas Anak Langit ini, di kita ini nggak ada yang hebat, semuanya sedang belajar. Di Anak Langit salah tidak apa-apa, yang penting siap memperbaiki diri, siap untuk tumbuh bareng-bareng. Di kita juga yang mahir bahasa Inggrisnya juga belum banyak, tapi tujuan kita visi Anak Langit membangun kampung Inggris di Bandung Timur. Makanya alhamdulillah ketika orang tua sampai sekarang senang sekali di grup berbahasa Inggris. Saya hormat untuk orang tua yang di grup memakai bahasa Inggris, nggak ada yang salah. Mendingan kita tahu bahwa salah karena dikoreksi gitu, daripada kita nggak pernah tahu salah karena nggak pernah mencoba gitu. Nah, orang tua yang nggak pernah nulis di grup bisa jadi menghindar tuh ya, menghindar ngomong bahasa Inggris. Ya kita tetap aja latihan gitu. Saya juga banyak dikoreksi sama Miss Isma gitu, nggak apa-apa. Mending kalau saya dikoreksi sama Jagat. Dikoreksi sama Jagat malah bundanya. Jagat lebih bagus ya bahasa Inggris. Ya, ini belum ada yang raise. Oh, udah ada yang tanya nih, udah ada yang masuk chat. Dari Hafiz Parent, izin bertanya, kapan anak-anak diajak untuk menentukan cita-citanya? Apakah cita-cita mempengaruhi kemandirian? Silakan Bu Lilis. Tartar. Ya, bagian jawab Bu Lilis. Silakan Bu Lilis. Ya, sejak dini Pak. Jadi sering karena anak-anak kita harus menyiapkan anak-anak beda-beda cita-citanya. Saya ingat banget anak saya yang SMP sekarang, dulu waktu TK pengen jadi apa? Pengen jadi kuda. Tahun depan pengen apa? Pengen jadi koboi. Tahun depannya apa? Pengen punya kuda gitu. Pemadam kebakaran. Terus pemadam terus aja. Karena ketika anak-anak dikenalkan untuk harapan, untuk goal, dia terbiasa tadi untuk segala sesuatu itu dicapai harus ada goal. Jadi sejak dini sekarang juga sering misalnya setiap 1 bulan sekali atau 1 semester sekali tanya cita-citanya apa gitu. Atau sekarang sih sebenarnya kalau saya tidak menanyakan cita-cita Pak Wasmin, tapi kamu ingin memberikan
terhadap peradaban ini apa? Ingin membuat apa untuk peradaban? Iya, ingin membuat apa? Misalnya anak saya, aku pengen membuat gedung opera misalnya untuk pentas musik misalnya. Nah itu, jadi apa yang akan dibuat, karya apa yang akan dibuat untuk dipersembahkan pada peradaban, pada umat. Karena pada dasarnya kan kita, anak-anak kita itu dipersembahkan bukan untuk orang tua, tapi untuk umat. Karena kalau dipersembahkan untuk orang tua, kita nanti banyak kecewa ya, banyak menuntut kepada anak. Tapi kalau dipersembahkan kepada peradaban, tentunya akan tidak banyak kecewanya. Itu Pak Wasmi. Ya, itu barusan. Terima kasih Bu Lilis. Jadi sejak dini aja. Dan nanti tekniknya bagaimana cita-cita bisa mempengaruhi kemandirian. Tekniknya dikonversi kalimatnya. Jadi apapun cita-citanya nggak usah ditolak dulu. Misalnya cita-citanya pengen jadi tukang sampah. Nggak apa-apa. Oh, tukang sampah yang hebat bisa kaya raya. Bapak punya teman tukang sampah, mobilnya Maserati karena dia tukang sampah, iya. sampah mahal. Pabrik. Bahkan sekarang ada bisnis sampah loh, karena diambilin yang platinum sampah elektronik itu, diambilin platinumnya, kan mahal. Platinum lebih mahal dari emas loh Bapak Ibu. Itu yang di chip itu bisa diekstrak ulang tuh jadi kaya raya. Nah, untuk bisa kaya seperti itu, kamu harus bangun pagi gitu. Jadi nanti dikonversi semua cita-citanya ke arah kemandirian. Pengen jadi apapun, nanti dikonversi kalimatnya ke arah belajar mandiri, ke arah berani ke kamar mandi sendiri, itu deh. Jadi kayak gitu, dikonversi ke arah kemandirian. Ya, ada kemudian lagi? juga Silakan, saya Gus. juga di Anak Langit sudah mulai untuk melihat misalnya anak ini, kan anak itu semua juara ya. Anak ini kemana? Kemarin saya terkagetkan ada kelas 2 di Anak Langit, gambarnya keren banget ya. Saya juga mungkin nggak bisa gambar itu. Gambar kalau nggak salah gambar motor deh gitu. Terus kalau saya kasih Lego, dia juga nyusun Legonya keren. Kemudian ada juga yang musik gitu ya. Saya juga sampai sekarang nggak bisa untuk apa sih yang ditiup itu. Tapi ada juga anak kelas 1 kemarin di kelas individual, keren ini sudah ada, tinggal kita latih saja gitu. Kita juga sudah mulai ke arah sana ya Pak Wasmi. Ya, betul. Nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tema berikutnya ya. Tapi ini Bu Lilis barusan sudah nyampaikan. Tema Parenting Cast berikutnya kita akan diskusi tentang project curriculum. Project curriculum di mana nanti orang tua dan pihak sekolah akan kerjasama membuat anak-anak kita itu mulai disurvei sama psikologi. Alhamdulillah di Anak Langit anak saya diperhatikan sama psikolog ya. Jadi anak saya tahu perkembangannya day by day gitu. Termasuk anak Bapak Ibu. Alhamdulillah kita beruntung sekali. Jadi anak-anak kita diperhatikan terus day by day. Nanti apa kelebihannya terus. Nah itu nanti ke arah project talent. Kita nanti tema berikutnya ke arah project talent. Jadi kalau udah project talent, nanti kurikulum kita akan sangat menantang sekali, di mana bisa jadi sekolah itu akan memberi spare waktu yang panjang untuk menyelesaikan project talent. Kalau yang di musik, silakan di musiknya, di Al-Qurannya, hanya ada project-project yang umum. Project umumnya yaitu menyelesaikan Kurtilas plus Singapura curriculum. Yang lainnya nanti project pribadinya harus diselesaikan. Karena waktu anak kita itu masih banyak loh Bapak Ibu. Masih banyak yang sia-sianya. Misalnya nonton YouTube aja gitu. Nah, itu kalau dipakai untuk project talent, itu pelajaran sekolah udah selesai misalnya. Project talentnya apa? Nah, project talent itu nanti dilaporkan ke pihak sekolah. Di pihak sekolah. Nanti dia akan menjadi bagian dari poin ya, akan menjadi poin nanti di sekolah. Apakah nanti kita akan ikutkan lomba kemana gitu ya.
Itu tema berikutnya sih, sebelumnya kita akan matangkan lagi nanti. Ini ada pertanyaan lagi yang Dari Bu Siti Nani, boleh dibaca boleh? ya, Pak Wasmin, Bu Iis, anak saya sudah bisa ngerjain sendiri, alhamdulillah ya. Segala macam tugasnya mulai buka classroom sampai upload sudah bisa sendiri tanpa didampingi. Alhamdulillah. Kami kerja di WFO. rumah ya. Tapi beberapa pekan terakhir ini anak saya nggak ngerjain tugas-tugasnya, harus selalu didampingi saat ortunya ada di rumah. Saya pernah tunjukkan video tugas teman-temannya yang diupload di YouTube atau di IG oleh Miss-nya. Apakah penyampaian ini sebagai bentuk perbandingan atau ancaman harus belajar? Padahal maksud saya sebagai konsekuensi ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka dia akan tertinggal, minimal tertinggal, nggak eksis di medsos sekolah. Mungkin ini sudah mulai dibandingkan ya Pak Wasmin, karena melibatkan orang lain ya. Nah, tidak usah melibatkan orang lain, kita fokus pada anaknya. Kemarin juga kakaknya Jagat keren, luar biasa, dia tidak mengerjakan, dia aktif di kelas, tugas-tugas saya lihat mengerjakan dia, tapi ternyata dia tidak mengumpulkan. Dan gurunya bilang tidak mengumpulkan dari bulan Agustus. Jadi hampir sebulan setengah ya? Iya, sebulan setengah. Nah, waktu itu kita sudah ada kesepakatan, jadi selama 2 minggu dia tidak boleh main sepeda keluar, mengerjakan dulu, mengumpulkan, dan saya cari apa sih masalahnya. Ternyata masalahnya itu dia, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan nanti nilainya kecil. Nah, makanya saya bilang nggak apa-apa dikumpulkan. Pengen sempurna, jadinya malah nggak ngumpulin. Nah, itu dengan aturan-aturan, alhamdulillah sekarang laporan dari gurunya dia selalu ke 5 besar untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan emang kadang juga jangankan anak-anak ya, kita juga sebenarnya ada hoream juga, pernah beberapa kali atau sering ya, atau kadang-kadang gitu. Nah, kalau misalnya tadi kemandirian dari belajar, kemudian kemandirian secara menolong dirinya sudah terbentuk, nanti kita tinggal yang gamification, aturan-aturan dilakukan dengan tentunya tidak ada bentakan, tidak ada ini, tinggal meme, selamat, 2 minggu tidak boleh main sepeda, kemudian juga Instagram kita blokir dulu. Nah, dia anak kelas 5 kan sudah pengen Instagram. Nah, akhirnya dia kerjakan dan biasanya laporan. Jadi sekarang kalau dia melaporkan ke guru, pasti ngelaporkan ke saya juga. Pasti WA, ini tugas aku, ini udah selesai, aku kirim, dan dia ada bukti chat ke gurunya. Alhamdulillah sih sekarang udah 2 minggu sudah jalan. Jadi kalau misalnya emang gatal kita ya untuk memotivasi anak dengan melibatkan, ini kan udah melibatkan orang, nggak usah lah, karena nanti yang ditangkapnya nggak enak. Sudah fokus aja kepada anak. Kalaupun mau dibandingkan dengan usianya, kamu usianya udah 11 tahun loh, Mei. Kalau 11 tahun itu gini-gini loh. Nah, itu boleh karena tuntutan usia. Tapi kalau misalnya lihat tuh teman kamu dipublish sama gurunya nilainya besar, nah itu nanti nggak enak ya, sakit hati ya Bu Lis ya. Itu anak Bu Lis yang kelima ya? Kelima. Kalau anak saya Bu Lis yang keenam, ini memang sudah ada resign. Yang resign apa? Ini saya sudah resign dari tadi. Resign. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam Mama Saika, silakan. Ya, silakan. Ya, kedengaran Pak suaranya? Ya, kedengaran. Nanti yang resign langsung dinyalakan mic-nya ya, soalnya nggak kelihatan langsung. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Turun Pak, ada pencerahan lah seperti itu. Hanya mungkin kami sebagai orang tua yang memang di first grade gitu ya, baru pertama kali masuk, dari awalnya anak TK yang sekarang baru masuk SD, banyak banget hal baru yang kami hadapi seperti itu, karena ini anak pertama banget punya anak yang masuk SD, jadi kami masih banyak kegelisahan, banyak tantangan seperti itu. Nah, mungkin mohon izin untuk menyampaikan apa gitu. Pertama kali kami memasukkan ke Anak Langit ya karena kami merasa kami istilahnya itu ada keterbatasan dalam mendidik anak, dalam artian butuh gitu kan, butuh support sistem yang lain. Nah, kami berharap besar seperti itu. Nah, qadarullah kan hari ini kita kondisi daring seperti ini, PJJ seperti ini,
Kalau untuk saya ya mungkin awal-awal masih bisa menikmati, berproses, berjuang gitu ya. Tapi lama-lama memang tantangannya makin besar seperti itu. Salah satunya mungkin misalnya apa ya? Kalau tadi memang ada banyak yang sudah terjawab sebetulnya kegelisahan itu. Tapi mungkin seperti misalnya gini, anak saya tuh apa ya istilahnya itu ketika misalnya padat jam-jam pelajaran itu kan cukup banyak setiap hari itu ya, ada sampai 5 kan, dari mulai dia learning habit sampai menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti itu, kurang lebih ada 5 poin. Nah kadang jadi berat juga untuk sayanya karena lihat teman-temannya yang di sekolah lain hanya 2 misalnya dalam satu hari, terus ini jadi anak itu Umi berapa mata pelajaran lagi, berapa lagi terus seperti itu gitu. Jadi apa ya istilahnya itu? Kalau saya prinsipnya bukan dari pencapaian kognisi anak, tapi lebih kepada anak bahagia atau enggak menjalani itu. Dan saya ngerasa anak udah mulai nggak tahu boring, nggak tahu bosan, nggak tahu jadi ngerasa beban gitu dengan menjalani pelajaran itu karena ngelihat teman-temannya udah bermain bebas seperti itu, terus dia harus tetap melakukan banyak pelajaran yang belum selesai gitu. Akhirnya efeknya jadi ke saya juga gitu, jadi berat juga buat sayanya yang tadinya pengen menghadirkan pembelajaran yang membahagiakan, tapi karena di satu sisi ada tuntutan dari sekolah untuk menyelesaikan, ada target kayak gitu, dan berat juga seperti itu kalau menurut saya. Apa lagi ya, Bi? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin istri, ya tambahan dari istri barusan, dari metode pembelajarannya Pak. Jadi saya pernah jadi manajer di salah satu bimbel online gitu. Jadi metode pembelajarannya untuk di sekolah anak langit kan, jadi dikasih modul, terus anak disuruh mengerjakannya. Jadi anak mengerjakannya, terus nanti distorkan dan dicek sama gurunya betul atau salah. Yang salah nanti besok diperbaiki lagi. Nah, saran saya, jadi pembelajarannya itu jadi ada apa ya? Guru menerangkan dulu gitu. Guru menerangkan dulu. Misalkan halaman sekian buka, dan seperti di sekolah biasa saja gitu, jadi diterangin dulu gitu seperti apa maksudnya. Misalkan yang kemarin itu matematika first, fourth, from left atau apa gitu. Nah kita kan baru mempelajari itu gitu ya, orang tua juga belajar, tapi waktu kita dulu di sekolah gitu ya, nggak pakai buku Cambridge. ya Cambridge gitu, jadi merasa kebingungan juga gitu. Jadi sarannya jadi guru menerangkan dulu gitu, seperti apa maksudnya gitu, dan bab-bab yang lain juga seperti itu gitu. Saya sering ngobrol kalau nunggu anak ini setiap hari Jumat, suka ngobrol sama orang tua. Jadi katanya ya metode pembelajarannya setiap orang tua itu akan berbeda gitu. Jadi butuh penyeragaman gitu, penyeragaman metode pembelajaran ke anaknya itu. Jadi ada video menerangkan dulu seperti apa konsepnya ya, konsep pembelajaran tentang satu tema misalnya, tentang satu tema atau di halaman itu gitu, diterangkan heula lah gitu. Iya, karena ya kami emang ya maksudnya tuh paham ini tanggung jawab orang tua ya Pak, tapi ya kami bukan sarjana pendidikan yang paham tentang metode belajar yang menyenangkan, tapi Pak, kami juga terus belajar. Tapi kami tidak bisa memahami semua mata pelajaran, matematika, apa segala macam yang konsepnya bisa jadi mungkin itu, tapi cara ngejelasinnya mungkin beda lagi. Sehingga kadang kami juga ngerasa bingung, stres juga, aduh gimana gitu kan.
anak kami misalnya belum memahami tentang A, B, C, D dan seterusnya. Belum lagi anak jadi nggak bahagia, jadi jadi merasa beban. Ya intinya kami pengennya ya anak kami tumbuh dengan bahagia, tapi juga ada pencapaian yang bisa dicapai seperti itu. Nah itu mungkin Pak, atur nuhun atas kesempatannya. Tambahan lagi, jadi gurunya nanti misalnya menerangkan with speak English dan penjelasannya pakai bahasa Indonesia gitu. Ini juga apa nih kalau ngobrol gitu ya bapak-bapak gitu yang jemput anaknya, cenah anak tuh belum bisa baca. Terus pakai bahasa Inggris lagi katanya ini ya bukunya gitu, jadi berat gitu buat anaknya gitu. Belum bisa baca terus bahasa Inggris deh gitu. Bahasa Inggris lagi, iya. Oke, ada lagi? Ya, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ini masukan yang sangat bernilai sekali. Saya apresiasi banget untuk orang tua. Seika ya. Justru metakognitif itu mengarah ke sana. Jadi harapan kita menjelaskan metakognitif ini ingin memulai bareng-bareng tadi. Apalagi bapaknya Seika, abinya Seika pernah pengalaman di bimbel yang menggunakan teknik multimedia. Itu teknik tadi itu insya Allah nanti akan kita adopsi. Jadi guru menerangkan dulu nanti ya. Ada dalam bahasa Indonesianya tentunya, karena kan memang anak belum bisa baca. Biar apa? Biar orang tua tidak lagi harus menjelaskan. Karena konsepnya belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Jadi belajar dari rumah artinya anak nanti terkoneksi ke pihak sekolah, ke gurunya. Dalam ini kelas 1 nanti dengan Miss Isma ya. Mana Miss Isma? Ngacung dulu. Siap ya Miss Isma ya? Siap. Nah, itu masukan bagus banget untuk dia pembelajarannya. Yang kemudian yang kedua ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, yang dari Miss siapa tadi pertanyaan tentang membandingkan anak, ya, tentang memotivasi anak tadi dengan cara menampilkan video anak lain yang sudah. Nah itu emang tidak disarankan karena kesannya jadi nanti bersaing, kesannya jadi beban, jadinya belajar nggak menyenangkan lagi. Tadi ada tip yang ketinggalan, yaitu salah satu tipnya adalah pergoki anak dalam kondisi lagi prestatif atau dalam kondisi lagi kerjasama atau lagi bagus lah gitu. Contoh, daripada kita memperlihatkan video yang tidak ada dianya supaya dia ngerjain, maksudnya apakah video-video saat dia sudah mengerjakan itu ditampilkan ke dia enggak sebagai bentuk mergoki tadi. Jadi kalau dia sudah ngerjakan dan videonya ada, ditampilkan nih karya kamu, gitu, ditampilkan. Pas belum ditampilkan, nggak usah ditampilkan video anak yang lain. Yang kedua, melanjutkan tadi pertanyaan tentang kesenangan belajar, itu benar-benar concern kami juga, memang harusnya belajar itu menyenangkan. Nah problemnya, menyenangkan belajar itu bisa diambil dari dua hal. Pertama dari metodenya, dari metode yang di-create pembelajarannya. Yang kedua dari sisi gamifikasinya. Sebentar. Ya. Bentar ya. Iya. Siap, sebentar dulu. Siap. Artinya gini, ada pembelajaran-pembelajaran yang memang bisa dibuat lebih menarik, tapi nanti kita akan menemui juga pembelajaran yang mau digimana-gimanain memang agak sulit untuk menarik gitu ya. Misalnya contoh tahfiz gitu, menghafal. Tapi nanti bisa dibuat menariknya dengan gamifikasi di belakangnya. Di belakang permainan, ada permainan di belakangnya. Contohnya tadi, misalnya kalau sudah store, reward-nya apa. Jadi tetap ada gamifikasi di situ. Nah kalau checklist itu tadi saya sudah contohkan ya Umi Seika ya. Sudah saya contohkan checklist sehingga orang tua nggak repot terus. Biar anak yang mulai menyetorkan, menyetorkan misalnya habitual yang pagi itu kan cuma berapa menit itu, sholat duha, al-maksurat, sama satu lagi apa? Itu yang 3 itu. Apa Miss Simon? Yang 3 pagi itu? Miss Isma? Yang morning habit ada 3, satu lagi apa? Ada
Surat, duha, Satu lagi. Ada 3 ya atau 2? Asmaul Husna. Oh iya, Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu kalau didengarkan saja sambil ditirukan itu berapa menit? Al-Maksurat itu sekitar 8 menit, Asmaul Husna berapa menit itu? Audionya ada berapa menit? Terus kemudian sholat duha sekitar 5 menit. Jadi nggak sampai setengah jam lah itu. Itu setengah jam itu nanti orang tua harus pakai gamifikasi. Gamifikasi. Tapi bicara gamifikasi masih ingat ya yang lain ya, masih gamifikasi. Gamifikasi artinya itu sebagai sebuah game. Kalau namanya game, anak tidak melakukan ada konsekuensinya, tapi kalau melakukan ada rewardnya gitu. Jadi belum boleh main apa dulu sebelum itu selesai. Nanti dia checklist. Kalau Jagat tadi checklistnya sekaligus dia biasanya siang. Nah kemarin-kemarin memang dia setoran checklist itu sampai malam-malam. Meskipun malam dia memang jadinya tetap harus tanggung jawab. Nah saat bertanggung jawab itu memang nggak senang. Tapi ketika menyelesaikan tanggung jawab, itu hormon endorfinnya disemprotkan juga. Berupa kesenangan juga nanti ketika dia menaklukkan tugas-tugasnya. Jadi artinya begini, tidak semua memang dalam hidup ini menyenangkan. Ada yang menyenangkan dari dalam kontennya sendiri, memang kontennya bisa menyenangkan berupa dibuat asik misalnya, tapi juga bisa menyenangkan dari sisi rule of the game yang dibuat oleh dirinya atau dalam konteks anak-anak oleh orang tuanya gitu. Kalau kita orang tua nih, contohnya nih kalau sudah menyelesaikan misalnya target misalnya, Bapak Ibu target misalnya nih, saya harus jadi nih proposal oleh sama atasan nih, saya kebut nih malam ini. Bikin proposalnya gimana-gimana itu memang nggak bisa menyenangkan, tapi kita sendiri dilatar belakangi oleh sebuah game yang kita buat. Nanti kalau proposal jadi, kamu boleh makan di mana. Nah, misalnya gitu. Nanti pas buat proposalnya emang nggak menyenangkan, tapi karena dia bisa menyelesaikan tepat waktu, dia akan dapat apa. Gitu. Jadi, terima kasih untuk masukan yang dari sisi kesenangan, dari sisi modelnya tadi, mengenai anak kelas 1 memang dia belum bisa baca, apalagi baca Inggris. Makanya kalau ada soal pasti harus ada audionya dalam bahasa Indonesia atau videonya. Miss Isma. Nah, Miss Isma nih alhamdulillah sudah siap untuk terjun nih bulan ini, akan memperbaiki mungkin kekurangan-kekurangan guru sebelumnya. Guru sebelumnya Miss Oya nggak hadir ya? Ya mungkin oh iya, Miss Oya sebetulnya mau pamitan juga nih, mau minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Nah, insya Allah nanti Miss Isma juga akan memperbaiki jika ada kekurangan-kekurangan itu. Itu kira-kira insya Allah nanti untuk masalah intinya nanti pertemuan kita siang ini ingin agar anak perlahan-lahan mulai mandiri belajar. Kalau dia nggak ngerti, nanti orang tua menanyakan ke gurunya. Cara nanyanya dibantu. Misalnya kalau kelas 1 kan belum bisa pakai ngetik, pakai voice note misalnya begitu. Nanti gurunya akan melayani, oh iya mohon maaf itu instruksinya belum dijelaskan ya, itu dalam bahasa Inggris gitu. Nanti gurunya akan ngasih dalam bentuk instruksi bahasa Indonesianya, tapi tetap Miss Isma nanti tetap ada bahasa Inggrisnya dulu, baru bahasa Indonesianya apa. Karena kita ingin membiasakan terpapar, karena kunci bahasa Inggris itu keterpaparan. Ada anak 6 tahun bahasa Inggrisnya casistus dulu Bapak Ibu. Casistus ngomong bahasa anak 6 tahun. Karena dia di Inggris tinggalnya. Anaknya orang Inggris. Ya itu artinya emang keterpaparan itu sangat penting, semakin sering semakin bagus. Itu kira-kira Artu Saika apakah sudah kejawab? Bukan kejawab sih, maksudnya apakah sudah cukup? Kita insya Allah yang bisa kita follow up. Iya Pak. Ya mungkin ada kemarin tuh pakai Google Classroom ya. Saya juga ngobrol sama, ya biasa bapak-bapak ngobrol gitu ya waktu nunggu anak. Oh ya, kakaknya sekolah di sekolah Anu gitu ya. Sekolah Anu pakai Microsoft apa gitu. Mungkin ada Pak Budi di sini pakai Microsoft apa. Jadi
jadi gurunya itu di kelas dan menerangkan pelajarannya, dan anaknya ada di di rumah masing-masing, tapi seperti belajar langsung, berinteraksi langsung dengan gurunya. Ada absensinya, mengerjakan tugas, ada board whiteboard yang digital itu, jadi langsung menerangkan gitu, gurunya menerangkan. Terus mungkin ya di sekolah-sekolah lain metode kemarin pakai Google Class ya, mungkin ada yang lebih interaktif gitu, guru dan anaknya, sehingga anaknya itu menyenangkan gitu. Siap, itu durasi. Halo, Assalamualaikum. Barusan aku keluar. Apakah sudah terdengar lagi? Halo? Mungkin data abang apa? Iya. Assalamualaikum. Apakah suara kami terdengar lagi? Terdengar, Pak. Nah, tadi Abisaika mana? Tadi sampai yang tadi yang orang pakai Google, pakai Microsoft Meet ya? Microsoft Meet. Ya mungkin menerangkan seperti di kelas. Nah. Ya, jadi yang ini tuh interaktifnya gitu. Jadi interaktif dengan anaknya. Oke, itu jadi, berapa rata-rata sehari katanya? Saya kurang tahu, tapi mungkin di sini ada Pak Budi, boleh ini. Jadi anaknya di sekolah Anu gitu, di sekolah Anu pakai itu metodenya bagus gitu. Ya mengapa tidak kalau ya, ada metode. Kalau metode bagus kita siap tiru nanti. Karena kalau kalau kemarin kan kita coba pakai Zoom untuk meetingnya. Nah, Zoom-nya itu kelas 1 dibagi berapa kelompok, karena kelas 2 itu dibagi 3 kelompok biar lebih efektif terpantaunya. Jadi dalam seminggu itu guru 3 kali Zoom, tapi kalau yang kelompoknya kelompok memang ada 4 anak. Nah, nanti yang kelas 1 nanti minta infonya ya di belakang pakai aplikasi apa ke Pak Budi. Pak Budi nggak masuk hari ini. Nanti kalau itu metode bagus, prinsipnya sih sebetulnya interaksinya pengen lebih diperbanyak dengan guru secara langsung, intinya gitu sih, karena anak jadi malah lebih semangat ketemu guru gitu. Makanya setiap hari Jumat itu anak excited banget untuk ke sekolah, jadi lebih senang ketemu guru langsung gitu. Kemarin juga ya gitu Pak ya. Dan kemarin juga ada ide gimana kalau misalnya offline itu ditambah 1 hari tapi tidak di sekolah, karena kalau di sekolah kan kita khawatir misalnya kita di tempat umum gimana juga anak kan butuh interaksi, tapi dia di alam terbuka gitu. Jadi kan nanti misalnya Gede Bage gitu kan, itu biasanya juga ada penjagaan, jaga jarak dan sebagainya gitu. Nah itu kemarin ada ide juga gitu, jadi seminggu 2 kali gitu. Ya, ya boleh Bu. Ya bagus. Dan ya bapak-bapak ngobrol juga, katanya kan di sekolah lagi satu ruangan, satu kelas itu 10 orang ya. Ya bisa lah gitu apa namanya, untuk sekolah biasa gitu. Tapi kan ada ini ya, ada yang ngawasi ya. Iya, gitu. Nanti satgas didatangi satgas COVID biasanya. Satgas, iya. Ada satgas gitu. Katanya bisa lah kan 10 gitu. Jadi pakai masker atau apa gitu. Tapi ya di sisi lain ada satgas yang memantau gitu. Okay. Oh ya, dan tadi keburu keputus ya, bapaknya keluar. Saya sangat apresiatif banget adanya pertemuan dengan orang tua. Jadi kalau bisa dijadwalkan saja Pak, misalkan 1 bulan sekali atau berapa kali gitu.
Dan ya apa namanya, kita juga orang tua turut belajar gitu ya. Seperti tadi tentang menanamkan kemandirian, ya parenting lah gitu. Ya apa namanya, sangat terima kasih adanya pertemuan dengan orang tua. Ya. Terima kasih. Baik, dari Seika Parents sudah cukup dulu. Terima kasih tadi masukan-masukannya. Karena baterai laptop kita 20. masih bisa kok. Yang lain silakan. Tadi ada yang tulis pesan Microsoft Team dari Keisha. Ya, oke, nanti kita akan pelajari Microsoft Team, apa bedanya dengan Zoom, apa dengan Google Classroom. Karena Google Classroom juga sebetulnya kan bisa dengan untuk itu juga, untuk ditampilkan juga apakah sama atau beda. Kalau sama tinggal dioptimalkan lagi Google Classroom-nya. Karena di Google Classroom itu juga ada Google Meet sebetulnya. Apakah ini hanya karena belum diprogram? Nah, oke, Google Meet juga bisa sebetulnya. Yang penting programnya itu diprogramkan kan? Ya, bagaimana anak bertatap muka dengan guru. Ya. Oke. Mengenai aplikasinya apa nanti kan bisa kita optimalkan yang sudah ada dulu. Jangan-jangan yang sudah ada juga bisa, hanya karena belum diprogramkan untuk meeting. Terus barusan terakhir meeting orang tua usulannya sebulan sekali kalau bisa. Saya sih sepakat Pak Wasmin, karena dengan kita misalnya menuju ke Fuka itu emang juga harus dilibatkan orang tua juga gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng gitu, pihak sekolah, anak dan orang tua. Nah itu, dan mudah-mudahan emang di pihak orang tua bisa mengikuti secara konsisten ya. Kayak misalnya kalau di prasekolah dulu kami emang sebulan sekali untuk ketemu dengan orang tua. Baik sebulan sekali dengan acara seminar, sharing session, atau evaluasi anak gitu. Jadi kita ketemu bersilaturahmi gitu. Kalau saya sih sepakat sekali. Dan sekarang silaturahminya lebih mudah ini kan. Bisa dari mana saja. Ini saya lagi di Cianjur nih. Alhamdulillah ini sekarang malah nambah nih semakin siang. Jadi 17. 17 itu 17 kamera ya. Artinya yang ada berpasang-pasangan, berarti ini bisa jadi sampai 20 ya. Silahkan kalau sudah tidak ada, kalaupun ada nanti bisa langsung chat aja ke nomor Bu Lilis atau saya. Ibu-ibu kan Anak Langit itu punya psikolog. Jadi bagi orang tua ingin berdialog ya, ingin misalnya curhat atau katarsis, monggo dengan perjanjian dulu gitu. Karena kalau langsung datang ke sekolah atau langsung datang ke tempat praktek juga biasanya sudah ada jadwal lain. Maka silakan manfaatkan, daripada kalau misalnya orang tua sekolah lain itu bayar gitu. Nah ini manfaatkan silahkan gitu. Nanti tinggal komunikasi dengan saya, kita cari waktunya. Gitu. Iya, dimanfaatkan. Ya disampaikan kalau ada masalah-masalah gitu. Jadi nanti biar kalau asertif nanti akan ketemu solusinya. Kalau nggak asertif, ujuk-ujuk aja malah tiba-tiba pengen kemana keluar gitu. Sementara belum ada solusi kan kasihan anaknya. Jadi asertif disampaikan. Ya baik. Sudah melewati, karena dari guru kelas juga ada yang ingin sampaikan dengan rapor atau mau langsung baginya di email aja. Nanti bisa silahkan interaksi lebih lanjutnya bisa chat langsung. Silahkan saya kembalikan ke Miss Simon. Assalamualaikum. Miss Isma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Wasmin and Mrs. Lilis for sharing with us. Thank you all parents for your feedback. Now is the last agenda report distribution that will be explained by Mrs. Simon. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for all our parents who joined this webinar, and it is the last agenda today. It's about midterm report distribution. Ini tentang pembagian raport tengah semester di semester 1. Untuk lebih jelasnya, jadi untuk pembagian raport ini akan dikirimkan via email. Dari email sekolah akan mengirimkan
ke email orang tua masing-masing. Jadi setelah webinar ini ditutup, for all of parents, please kindly share email address in the group parents. Jadi kan ada grup WhatsApp masing-masing untuk orang tua murid. Boleh di-share alamat email dari orang tua yang nanti akan kita kirimkan report card-nya dari anak-anaknya ke emailnya masing-masing setelah webinar ini selesai. Dan untuk if there are any question about this report atau ada pertanyaan yang terkait dengan pembagian raport atau terkait perkembangan anak selama 1 semester ini, boleh langsung dikomunikasikan dengan wali kelasnya masing-masing. And for the first class to Miss Isma, and untuk kelas 2 itu langsung kepada saya. Boleh please kindly contact me gitu. Jadi kita stay untuk menjelaskan atau sedikitnya memberitahukan apa saja ke perkembangan anak di semester 1 ini, di pertengahan semester 1 ini. Jadi mungkin untuk yang terakhir itu untuk for individual class. Jadi untuk individual class itu akan menyusul pembagian rapotnya dan itu akan langsung oleh Bu Lilis gitu. Mungkin that's all untuk pengumuman tentang pembagian rapot pada midterm kali ini. Silahkan kepada Miss Isno untuk melanjutkan agendanya. Okay, thank you Miss Simon. And now we are the last agenda. It is closing. Jadi kita mulai penutupan. Thank you for all Alice parents who joined today. May Allah bless us. We would like to say sorry if there are much mistakes from us, and let's close to the agenda with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih, sampai ketemu Sampai ketemu. selanjutnya. Terima kasih yang sudah hadir.